Kembali di channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi. Mungkin dari kalian bertanya-tanya, penerapan fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Nah, untuk menjawab kebingungan kalian, mari kita sama-sama perhatikan ilustrasi berikut ini. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Dari ilustrasi berikut ini menceritakan proses pembuatan air laut menjadi garam. Perubahan atau proses perubahan air laut menjadi garam ini melewati dua proses yang sudah saya rangkum, yaitu proses pengkristalan dan proses pembersihan. Setelah melewati dua proses ini, maka air laut itu berubah menjadi garam. Oke, di sini saya sudah petakan seperti ini. Nah, diperhatikan. Jadi di sini ada tiga daerah, yaitu air laut, kristal-kristal garam, dan garam. Jadi air laut ini dia akan berubah jadi kristal-kristal garam itu melewati proses pengkristalan. Lalu kristal-kristal garam ini berubah menjadi garam itu melewati proses pembersihan. Jadi proses perubahan air laut menjadi garam itu melewati beberapa proses ini. Nah, proses perubahan ini dengan melewati beberapa proses-proses ini disebut dengan fungsi komposisi. Dalam matematikanya saya bisa menuliskannya seperti ini. Saya punya tiga daerah seperti ini. Daerah yang pertama atau daerah laut ini saya katakan seperti ini, X, saya katakanlah X. Nah, X ini saya petakan dengan sebuah fungsi, katakanlah fungsi F. Dia akan menjadi fungsi Fx. Kemudian fungsi Fx ini saya petakan lagi dengan sebuah fungsi G, maka dia akan menjadi fungsi Gfx. Gfx. Nah, Gfx ini dia menjadi Gfx ini kan melalui beberapa proses ini. Nah, ini disebut dengan fungsi komposisi, atau kita bisa menuliskan seperti ini, Gfx. Kita bisa menuliskannya G bundaran Fx. Nah, G bundaran Fx ini yang kita sebut dengan fungsi komposisi. Oke, maafkan tulisan saya agak berantak, yang penting kalian paham intinya ya. Komposisi. Oke. Berdasarkan ilustrasi di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi komposisi adalah penggabungan dua fungsi atau lebih. Kemudian syarat dua fungsi dapat kita komposisikan, misalkan fungsi f dan fungsi g dapat kita komposisikan menjadi sebuah fungsi komposisi g bundaran f, itu adalah irisan antara daerah hasil fungsi f dan daerah asal fungsi g bukan merupakan himpunan kosong. Berdasarkan kesimpulan tersebut, jika diketahui fungsi f dan fungsi g, maka secara umum kita bisa menuliskan rumus fungsi komposisinya seperti ini. Yang pertama, f bundaran gx kita bisa menuliskan f kali gx. Yang kedua, g bundaran fx kita bisa menuliskan g kali fx. Dan yang ketiga, f bundaran fx kita bisa tuliskan f kali fx. Lalu yang keempat, g bundaran gx sama dengan g kali gx. Nanti pada proses pengerjaan kita akan mengisi terlebih dahulu fungsi-fungsi yang ada di belakangnya ya. Berarti yang A ini kita isi dulu fungsi gx, B-nya kita isi dulu fungsi fx, dan seterusnya. Contoh yang pertama, diberikan dua fungsi yang masing-masing fx dan gx berturut-turut, yaitu fx sama dengan 3x tambah 2 dan gx sama dengan 2 kurang x. Tentukan f bundaran gx dan g bundaran fx. Oke, mari kita kerjakan. Nah, kerjakan yang pertama dulu. A, f bundaran gx ya. Kita tuliskan f bundaran gx. Nah, seperti ini. Sesuai dengan konsep kita tuliskan f kali gx. Nah, yang berikut adalah kita isi dulu fungsi yang ada di belakangnya. Fungsi gx-nya yang kita isi terlebih dulu. Kita isi dengan sesuai yang ada pada soal ya. Gx-nya kita isi dengan 2 kurang x. Oke, 2 kurang x. Nah, seperti ini. Lalu yang berikut adalah
F2 kurang X. Nah, kita lihat di fungsi Fx, nanti X-nya ini kita ganti, X-nya yang ini kita ganti dengan 2 kurang X. Jadi fungsi Fx sendiri adalah 3X. 3X, X-nya itu kita ganti dengan 2 kurang X. Oke. Lalu fungsi Fx 3X tambah 2. X-nya kita sudah ganti 2 kurang X tambah 2. Oke, belakangnya. Selanjutnya kita kali masuk, 3 kali 2 6, 3 kali min X min 3X, lalu ditambah 2. Oke, ada yang kita bisa operasikan yaitu 6 tambah 2. Kita tulis terlebih dulu min 3X ditambah 6 tambah 2 8. Oke. Jadi ini adalah hasil dari F bundaran Gx. Oke, selanjutnya kita kerja yang B. G bundaran Fx, G bundaran Fx. Nah, sama, kita kerjakan dulu G kali Fx sesuai dengan konsep yang kita sudah pelajari di atas. Selanjutnya kita isi terlebih dahulu fungsi yang ada di belakang, yaitu Fx-nya kita isi dengan 3X tambah 2 sesuai dengan yang ada pada soal. 3X tambah 2. Selanjutnya G 3X tambah 2. Artinya bahwa kita melihat di fungsi G, X-nya itu kita ganti dengan 3X tambah 2. Fungsi G itu bernilai 2 kurang X. 2 kurang X-nya kita ganti dengan 3X tambah 2. Seperti itu. Selanjutnya kita kalikan minnya ke dalam. Min kali 3X min 3X. Lalu min kali plus 2 min 2. Sampai sini kita operasikan, 2 dikurangi 2 0, berarti sisa min 3X. Oke, hasil akhir dari G bundaran Fx adalah min 3X. Sampai di sini saya harap kalian bisa paham ya. Oke, baik, contoh yang kedua. Diberikan dua buah fungsi, Fx sama dengan 2X kurang 3 dan Gx sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 3. Jika F bundaran A sama dengan 33, maka tentukan nilai dari 5A. Oke, sampai di sini jangan bingung ya. Di sini dikatakan F bundaran GA sama dengan 33. Maka kita cari dulu nilai F bundaran GX-nya. Oke, pertama kita cari nilai F bundaran GX. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya F dikali dengan GX. Ingat bahwa fungsi belakangnya kita isi terlebih dahulu. Gx-nya kita isi berdasarkan atau sesuai dengan soal. Gx-nya di sini adalah x kuadrat tambah 2x tambah 3. Oke. Selanjutnya f x kuadrat tambah 2x tambah 3. Kita melihat di fungsi f, setiap x-nya itu kita ganti dengan x kuadrat tambah 2x tambah 3. Fungsi f sendiri adalah 2x kurang 3, maka di sini 2x, x-nya itu kita ganti dengan x kuadrat tambah 2x tambah 3. Oke, tambah 3, kita tulis ini adalah 2x lalu kurang 3 pada fungsi f-nya. Nah, sekarang kita kalikan 2 ke dalam ini kurungnya, 2x kuadrat lalu tambah 4x lalu tambah 2 kali 3 6 kurang 3. Sampai di sini kita operasikan ya. 2x kuadrat tidak ada teman, jadi ditulis 2x kuadrat. Selanjutnya tambah 4x. Selanjutnya 6 kurang 3 jadinya 3. Ini adalah F, nilai dari F bundaran Gx. Oke. Sekarang perhatikan di sini mesti F bundaran GA. Sekarang kita punya itu F bundaran GX. Kita ganti saja X-nya dengan A. F bundaran GA. Oke. Sekarang diperhatikan X-nya itu diganti dengan nilai A ya. X-nya diganti dengan nilai A. Artinya bahwa semua X pada fungsi F bundaran Gx, X-nya itu semuanya diganti A. Jadi 2A kuadrat tambah 4A tambah 3. Oke, sampai di sini saya paham.
Selanjutnya F bundaran GA. Sekarang kita perhatikan sini. Di soal itu F bundaran GA itu diketahui 33. Kita isi saja 33 di sini. 33. Nah, F bundaran GA kita ganti dengan 33. Selanjutnya ruas kanannya tetap kita menuliskan 2A kuadrat tambah 4A tambah 3. Oke, seperti ini. Selanjutnya 33 saya pindahkan ke ruas kanan, jadinya ruas kirinya jadi 0 sama dengan 2A kuadrat tambah 4A tambah 3 kita kurangi dengan 33. Oke, selanjutnya masih sambung 0 sama dengan 2A kuadrat tambah 4A. Nah, 3 kurang 33 itu kan min 30. Oke, selanjutnya kita susun seperti ini. 2A kuadrat. Ya, saya hapus dulu. Seperti ini. Oke. 2A kuadrat tambah 4A kurang 30 sama dengan 0. Sekarang dari persamaan ini kita sederhanakan ya. 2A semuanya ini kita bagi dengan 2. Jadi 2A kuadrat jadinya A kuadrat. Selanjutnya 2A. Selanjutnya min 30 bagi 2 15. Min 15 ya. Sama dengan 0. Oke, sampai di sini persamaannya jadi A kuadrat tambah 2A kurang 15. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai dari 5A. Jadi dari persamaan ini kita mesti mencari nilai A-nya. Caranya kita faktorkan. Sekarang perhatikan, cari dua buah bilangan jika dikalikannya itu hasilnya min 15. Jadi A kuadrat kan koefisiennya 1 kali min 15, jadi min 15 dijumlahkannya hasilnya adalah 2. Oke, kita cari dua buah bilangan jika dikalikan hasilnya min 15 dijumlahkannya hasilnya 2. Bilangan berapakah itu? Dua buah bilangan ya, mesti sama nih. Bilangannya adalah min 5 dan 3. Iya, min 5 dan 3. Oke. Selanjutnya kita sudah mendapatkan bilangan, kita lanjut. Nah, bilangannya ada min 5 dan 3. Kita buat seperti ini, faktorkan seperti ini. A kurang 5 dalam kurung A tambah 3 sama dengan 0. Oke, kita bawakan ke pembuat 0. A kurang 5 sama dengan 0 atau A tambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita peroleh nilai A sama dengan 5 atau nilai A nya sama dengan min 3. Oke, di soalnya tidak ada syaratnya, maka kita dengan mudah menentukan nilai A. 5A. Nilai 5A kita bisa cari. Yang pertama, sambung sini ya. Oke. Untuk A sama dengan 5, berarti nilai 5A nya itu sama dengan 5 kali 5. 5 dikali 5 hasilnya 25. Selanjutnya adalah soal yang nomor 3. Jika F bundaran Gx itu sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 4 dan Gx nya adalah 4X kurang 5, berapakah nilai dari F3? Nah, pertanyaannya adalah nilai dari F3 ini berarti kita harus mencari dulu nilai Fx nya. Kita harus mencari fungsi Fx nya, rumus fungsinya apa, lalu kita substitusikan dengan 3. Oke, kita langsung mengerjakannya adalah F bundaran Gx. Kita berangkat dari F bundaran Gx.
F bundaran Gx itu diketahui X kuadrat tambah 3X tambah 4 seperti yang pada soal. Nah, F bundaran Gx sendiri itu konsepnya adalah F kali Gx. Oke, jangan lupa ya, F kali Gx. F kali Gx. Nah, ruas kanannya kita masih tulis yang sama, X kuadrat tambah 3X tambah 4. Selanjutnya, ini kita kerjakannya. F kali Gx. Gx-nya kita lihat dulu, kita harus isi terlebih dahulu. Di soalnya sudah diketahui. Oh ya, sudah diketahui. Berarti F kali 4X kurang 5 sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 4. Oke. Sekarang kita harus petakan 4X kurang 5 ke dalam fungsi F. Nah, di soalnya tidak ada. Sekarang kita harus cari dulu terlebih dahulu fungsi Fx-nya. Caranya seperti ini. Oke. Saya ganti pointernya dulu. Oke. 4X kurang 5 itu kita misalkan dengan sesuatu itu kita bisa ganti dengan variabel apapun ya. 4X kurang 5 kita misalkan dengan misalkan dengan A. Selanjutnya kita cari nilai X nya berapa. 4X kurang 5 sama dengan A. Selanjutnya berarti 4X sama dengan A tambah 5. Kita kan mau mencari nilai X kan. Oke. Selanjutnya X sama dengan A tambah 5 per 4. Oke. Setelah mendapat nilai X itu A tambah 5 per 4, kita substitusikan ke dalam fungsi yang tadi, yang sebelum kita pemisalan tadi. Oke. Sambung ya. Sambung di sini. Nah, F 4X kurang 5 itu kita sudah misalkan A. Oke, kita ganti dengan A. Selanjutnya X kuadrat berarti X nya itu kita ganti dengan A tambah 5 per 4. Oke, A tambah 5 per 4 dikuadratkan karena X nya posisinya di sini adalah kuadrat, plus 3X 3A tambah 5 per 4 plus 4. Oke. Selanjutnya kita kerjakan A tambah 5 per 4, kita jabarkan ya. Berarti A kuadrat tambah 10A tambah 25 per 4 tambah 3A tambah 15 per 4 tambah 4. Maaf, di sini bukan per 4 tapi per 16 ya. Terus dulu. Iya. Kita ganti dengan 16. Oke. Sampai di sini, ini adalah FA nih. Nah, kita kan mau mencari Fx, kita ganti saja FA dengan Fx seperti ini. Fx. Oke, sabar. Nah, ketika A-nya ini kita ganti dengan X, berarti fungsi FA yang mengandung A ini kita ganti dengan X. Berarti A kuadrat kita ganti dengan X kuadrat. 10A kita ganti dengan 10X. Tambah 25 per 16. Terus plus 3X tambah 15 per 4 plus 4.
Nah, ini adalah kita mendapatkan fungsi fx-nya adalah x kuadrat tambah 10x tambah 25 per 16 tambah 3x tambah 15 per 4 tambah 4. Ini kita mau lanjutkan samakan penyebut juga bisa. Tapi dari sini kita langsung saja mencari f3 dengan caranya f3. Kan kita sudah punya rumus fungsi fx-nya. Berarti f3. Ingat, x-nya ini kita ganti dengan 3. Berarti semua x yang ada pada fungsi fx kita ganti dengan angka 3. 3 kuadrat tambah 10 kali 3 tambah 25 per 16. Oke, lanjut. Tambah 3x, 3 dikali 3 tambah 15 per 4. Selanjutnya plus 4. Oke, kita jabarkan. 3 kuadrat itu 9. 9 tambah 30, 39 tambah 25, 64. Jadi di sini 64 per 16. Oke, plus 3 kali 3 9, 9 tambah 15 itu 24 ya. 24 per 4 plus 4. Oke, 64 bagi 16 itu 4 plus 24 bagi 4 itu 6. Sekian video kali ini. Saya harap kalian bisa mengerjakan UKBM 6 KB2 dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.